إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada hari ini masih bisa belajar matematika lagi. Pada hari ini kita akan mempelajari frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari, dan ogib. Nah, mudah-mudahan materi yang diberikan pada hari ini mudah dipahami. Untuk itu, mari sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama, sekarang kita akan pelajari tentang frekuensi relatif. Tabel frekuensi relatif. Pada tabel distribusi frekuensi, frekuensinya bersifat mutlak. Sedangkan pada frekuensi relatif, frekuensinya dibandingkan dengan banyak data dan dinyatakan dalam bentuk prosen. Itu keterangan tentang tabel frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif kelas ke K sama dengan frekuensi kelas ke K dibagi dengan banyaknya data kali 100%. Itu contoh. Nah, di sini ada diketahui tinggi, ada tabel distribusi frekuensi ya. Awalnya tabelnya seperti ini. Lalu frekuensi relatifnya bagaimana? Nah, ini kita perhatikan di sini. Tinggi siswa dalam sentimeter, artinya tinggi siswa dari 152 sampai 154 ada berapa? Ada 7. Dari 155 sampai 157 ada berapa? Ada 11. Terakhir, dari 167 sampai 169 ada berapa? Ada 3. Nah, di sini ini frekuensinya nih. Bagaimana kita lalu jumlahnya berapa? Jumlahnya dulu, jumlahkan. Jadi 7 tambah 11 ya. Tambah 10 tambah 5 tambah 4 tambah 3. Jumlahkan. Itu berapa? Yaitu 40. Nah, lalu frekuensi relatifnya bagaimana mencarinya? Ini frekuensi relatifnya. Nah, dapat 17,5% itu seperti ini. 7 ya dibagi 40 kali 100%. Hasilnya 17,5. Dihitung aja. Hitung. Jadi ulang lagi. Dapat 17,5% itu dari mana? Dari sini. 7 dibagi 40 kali 100%. Jadi sesuai dengan rumus ini nih. Frekuensi kelas ke K. Kelas ke berapa nih? Kelas ke 1. Bagi banyak data, banyak datanya berapa? 40. Maka dikali sini kali 100%. Maka 7 dibagi 40
kali 100% hasilnya 17,5. Tolong dicek lagi, takut Bapak salah ya. Nah, untuk frekuensi relatif kelas yang kedua, lihat frekuensi kelas kedua berapa? 11. Banyak data berapa? 40. Berarti 11 dibagi 40 kali 100%. Hasilnya berapa? 27,5%. Lalu kita teruskan lagi. Terakhir aja ini deh ya. Yang ketiga, yang lain kan insya Allah bisa. Ketiga nih, yang terakhir nih. Berarti frekuensi relatif kelas ke 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-6. Berarti frekuensi relatif kelas ke-6 adalah 3 dibagi 40 kali 100%. Hasilnya 7,5%. Nah, kalau dijumlahkan ini 100%. Nah, kadang-kadang ini pendekatan di 100-nya, karena dari pembulatan ini biasanya kadang-kadang kalau ada soal yang lain ya. Namun di sini kebetulan sudah sama di sini ya. Sudah sama, kalau jumlahkan 17,5%, 27,5% dijumlahkan hasilnya 100%. Nah, itulah tentang materi dari tabel frekuensi relatif. Kita teruskan lagi. Sekarang yang kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ya, perhatikan tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi dengan nilainya dari 21 sampai 30 dan seterusnya. Frekuensinya juga ada di sini. Ya. Maka bagaimana tabel distribusi frekuensi kumulatifnya? Nah, perhatikan di sini. Ya. Frekuensi kumulatif, untuk memudahkannya, kumulatif itu jumlah artinya ya. Tapi untuk memudahkan, untuk mudah mengingat gitu ya. Frekuensi kumulatif itu ingatnya kumpul itu digabungkan gitu ya. Jadi kumulatif itu jumlah. Di sini kita ini untuk memudahkannya kumpul aja gitu, kumulatif. Tapi salah kalau kumpulatif, mah tetap aja frekuensi kumulatif. Untuk memudah mengingat kumpul, kalau kumpul kan dijumlahkan gitu ya. Nah, sekarang lihat frekuensi kumulatif kelas yang kedua. Hanya 2 nih, karena ini saya tuliskan saja yang ini. Lalu frekuensi kumulatif dari kelas yang kedua berapa? Nah, maka dijumlahkan dari yang awal. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya. Frekuensi kumulatif selanjutnya berapa? Ini sudah 5 nih. Tambah 10, jadi 5 ditambah 10, 15. Lalu frekuensi yang selanjutnya berapa? Untuk ini nih, kelas yang keempat, berarti 2 tambah 3 tambah 10, 15 nih. Tulis 15. Tambah 15 yang ini. 15 tambah 15, 30. Kelas yang selanjutnya berapa? Tinggal jumlahkan aja. Tadi jumlahnya berapa ini? 30. Tulis 30. Tambah berapa? 17. Tambah 17. Sama dengan 47. Untuk kelas yang selanjutnya, tadi berapa jumlahnya ini tadi? 47. Tulis 47. Tambah 7. Hasilnya 54. Lalu yang terakhir dijumlahkan. Dijumlahkan aja semua tuh yang terakhir. Hasilnya adalah 60. Bisa dipahami ya? Nah, jadi itulah tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Insyaallah bisa.
Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, frekuensi kumulatif kurang dari. Ini salah nulis nih. Harusnya frekuensi kumulatif kurang dari, tertulis kumulatif. Harusnya frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi yang ketiga nih ya. Tadi yang pertama frekuensi relatif, yang kedua frekuensi kumulatif, nah yang ketiga frekuensi kumulatif kurang dari. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut ini. Perhatikan. Ada nilai di sini, ada nilai dari 21 sampai 30 dan seterusnya sampai dari 81 sampai 90. Frekuensinya 2, 3, terus 6. Ya, tuh. Nah, bagaimana kita membuat frekuensi kumulatif kurang dari, tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Perhatikan. Nah, ya, nih, kita lihat. Kita tuliskan dulu, dicari dulu ini tepi bawahnya. Sudah dituliskan tepi bawahnya, maka tuliskan ini kurang dari 20,5, kurang dari 30,5, kurang dari 40,5, kurang dari 50,5. Terus terakhir kurang dari 90,5, ngambil dari sini. Ambilnya yang terakhir. Ya, yang terakhir. Jadi kan untuk tepi bawahnya sampai 80,5. Sini. Nah, harus ada nih. Tuliskan nanti untuk apa tujuannya. Ya, jadi harus ada yang lewat dari tepi bawah 80,5. Di sini ngambil dari sini, diambil yang tepi atas aja. Dari 90 tepi atas dari kelas yang terakhir, yaitu 90,5 yang kurang dari 90,5 gitu. Nah, sekarang perhatikan frekuensi kumulatif kurang darinya bagaimana. Tinggal diperhatikan aja nih. Kurang dari 20,5. Ya. Kurang dari 20,5. Ini 21 sampai 30. Ini kan 21 sampai 30. Ada tidak yang kurang dari 20,5? Nggak ada kan? Yang ada yaitu dari 21 sampai 30, 2. Sementara yang kurang dari 20,5 tidak ada. Karena tidak ada, tulisnya berapa? 0. Nih. Ya. Lalu sekarang kurang dari 30,5. Nah, sekarang lihat nih. Dari 21 sampai 30. Berarti kalau dari 21 sampai 30, apakah kurang dari 30,5? Iya. Ini kurang dari berapa jumlahnya? 2. Maka tuliskan 2 di sini. Gitu. Selanjutnya, kurang dari 40,5. Ini kurang tidak dari 40,5, dari 21 sampai 30. Kurang 2, itu yang kurang dari 40,5. Lalu yang ini dari 31 sampai 40. Apakah kurang dari 40,5? Iya, maka dapat 3. Dijumlahkan. 2 tambah 3 berapa? 5. Itu yang kurang dari ini. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Satu lagi ya, satu lagi aja. Satu lagi yang terakhir nih. Sebelum terakhir. Kurang dari 80,5. Ini kurang tidak? Kelas yang pertama dari 80,5. Iya. Berarti 2. Yang ini kurang dari 80,5. Iya, 3 frekuensinya. Yang ini kurang dari 80,5. Iya, 10 frekuensinya. Yang ini kurang dari 80,5. Iya. Ini kurang dari 80,5. Iya.
Yang ini coba kelas yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kelas ke-6, perhatikan. Apakah ini kurang dari 80,5? Betul. Berapa? 7 frekuensinya. Sekarang yang ini. Apakah ini kurang dari 80,5? Tidak. Maka yang ini jangan dihitung. Berarti yang dihitung 2 tambah 3 tambah 10 tambah 15 tambah 17 tambah 7. Hasilnya berapa? 54. Jadi yang kurang dari 80,5 adalah 54. Nah, tujuan yang tadi ngambil yang ini, yang 90,5 agar nilai ini masuk, maka tuliskan yang kurang dari 90,5 berapa banyaknya. Nah, ini kan kurang nih semuanya nih, karena 90,5 kan di atas 90. Yang kurangnya berapa? Ya ini kurang nih semuanya, ini kurang. Maka dijumlahkan semuanya. Berapa jumlah seluruhnya? Adalah 60. Nah, itulah tentang pengertian dari frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Kita lanjutkan lagi dengan yang keempat. Sekarang kita lanjutkan dengan yang keempat, yaitu frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, ada nilai seperti tadi ya. Ada nilainya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Terdiri dari 7 kelas. Frekuensinya sama dengan yang tadi, ada 60 ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari? Tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Pada prinsipnya sama dengan pengertian yang tadi, namun ada perbedaan sedikit. Jadi tinggal di sini sama tuliskannya, tapi bawahnya aja. Tapi bawahnya. Ya. Sekarang kita mulai. Lebih dari 20,5. Lihat ke sini. Apakah ini lebih dari 20,5? Dari 21 sampai 30 ini nilainya. Apakah lebih dari 20,5? Iya. 2 frekuensinya. Apakah 31 sampai 40 itu lebih dari 30,5? Iya. Ya, kita ulang lagi. Takut pusing ini. Nah, kan di sini lebih dari 20,5. Ya, kita ulang lagi ya. Jadi perhatikan yang ini dulu nih. Lebih dari 20,5. Apakah ini lebih dari 20,5? Iya. Apakah 31 sampai 40 lebih dari 20,5? Iya. 3 tuh frekuensinya. Apakah 41 sampai 50 lebih dari 20,5? Iya. Yang ini juga lebih dari 20,5, lebih dari 20,5, lebih dari 20,5, lebih dari 20,5. Berarti ini semua menyatakan yang lebih dari 20,5 dijumlahkan. Hasilnya berapa? 60. Satu-satu ya. Cobanya saat ini dibahas satu-satu lebih dari 20,5. Jadi yang lebih dari 20,5 semuanya. Ini semuanya. Maka dijumlahkan aja semuanya. Hasilnya berapa? 60. Sekarang perhatikan yang ini. Lebih dari 30,5. Lebih dari 30,5. Ya. Lebih dari 30,5. Lihat. 21 sampai 30. Apakah ini lebih dari 30,5? Tidak. Jangan dihitung kalau tidak.
Apakah 31 sampai 40 lebih dari 30,5? Iya. Dihitung 3 tuh frekuensinya. Apakah 41 sampai 50 lebih dari 30,5? Iya. Maka yang lebih dari 30,5 itu kan ini sudah bisa kelihatan. Di sini kan 30,5. Sebenarnya sini 31 berarti lebih kan? Ini juga lebih, sampai sini lebih. Berarti dihitung aja. 3 tambah 10 dan seterusnya sampai dengan 6. Hasilnya berapa? Adalah 58. Lalu sekarang lihat yang ini. Lebih dari 40,5. Yang lebih dari 40,5 yang mana? Ini lebih tidak? Tidak. Ini lebih tidak? Tidak. Yang lebih yang mana saja? Dari 41, 51, 61, 71, 81. Ya. Itu yang lebih dari 40,5. Maka jumlahkan. 10 tambah 15 tambah 17 tambah 7 tambah 6. Hasilnya berapa? 55. Nah, lalu terus yang terakhir nih, yang terakhir lebih dari 90,5. Seperti tadi ya. Jadi kan tepi bawahnya hanya sampai sini. Nah, agar tercakup semua, maka tuliskan di sini lebih dari 90,5. Ini lebih tidak dari 90,5? Tidak. Ini lebih tidak? Tidak. 41 sampai 50 lebih dari 90,5? Tidak. Terus 81 sampai 90 apakah lebih dari 90,5? Tidak. Ada tidak yang lebih dari 90,5? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti frekuensinya adalah 0. Nah, itu ya tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi tulisnya ininya dulu tepi bawahnya. Tepi bawah lalu tambahkan 1. Ambil dari tepi atas 90,5 gitu ya. Nah, itulah tentang frekuensi kumulatif lebih dari. Kita berbicara tentang OGIP sekarang. OGIP. Jadi yang terakhir yang akan kita bicarakan adalah OGIP. OGIP adalah grafik yang digambar berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada 2 jenis OGIP, yaitu OGIP positif dan OGIP negatif. Jadi OGIP itu ada 2 ya. Ada OGIP positif, ada OGIP negatif. OGIP positif merupakan grafik yang disusun berdasarkan daftar atau tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Sedangkan OGIP negatif merupakan grafik yang disusun berdasarkan tabel atau daftar frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang tabel frekuensi kumulatif kurang dari, tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Tujuannya ini untuk menggambar OGIP-nya ya. Teruskan. Contoh, diketahui tabel distribusi frekuensi. Nih. Terus dari tabel distribusi frekuensi di samping ini, buatlah OGIP positif, buatlah OGIP negatif. Nah, penyelesaiannya kita lihat. Untuk membuat OGIP positif, harus dibuat terlebih dahulu tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi untuk
OGI positif harus dibuat tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini frekuensi kumulatif, frekuensinya ada keterangan di sini OGI positif. Jadi untuk OGI positif itu ambil yang kurang dari. Nah, ini sama dengan yang tadi, tuliskan dulu tepi bawahnya. Ya, tepi bawahnya berapa? 58,5 dan seterusnya. Tuh. Nah, selanjutnya perhatikan ini. Selanjutnya perhatikan. Ya, ini sudah dibuat. Lalu frekuensi kumulatif kurang dari juga tadi sudah ada. Tinggal dipelajari aja atau tinggal diperhatikan saja. Tapi Bapak berikan contoh satu aja dulu. Kurang dari 58,5 ada tidak di sini yang kurang dari 58,5. Sementara di sini nilainya itu 59 sampai 63, berarti tidak ya. Tidak ada yang kurang dari 58. Tuliskan 0. Terus tuliskan. Nah, tuh. Nah, sekarang bagaimana membuatnya? Dilihat dari yang tadi. Ini kan ada nih tepi bawahnya, tuliskan tepi bawahnya. Tuliskan tepi bawahnya nih. 58,5 63,5 68,5 dan seterusnya sampai 93,5. Nah, ini frekuensi, ini nilai. Ya. Tuh. Bisa dipahami kan? Aman ya? Nah, sekarang lihat. Yang kurang dari 50 atau tepi bawahnya itu kan tadi kurang dari 58,5 itu ngambil tepi bawahnya. Ini berapa? 0. Berarti 58,5 itu frekuensinya tulis 0 di sini. Lalu yang 63,5 berapa? 1. 68,5 berapa? 3. Tarik 3. Nah, terus sampai dengan 93,5 berapa? 40. Hubungkan. Lalu tarik secara mulus garisnya, jangan diputus-putus ya, mulus ini. Nah, didapatkan yang seperti ini. Namun hati-hati di sini cara membuatnya. Nah, kebetulan ini dulu nih untuk yang garis mendatarnya dulu, yang horizontal. Kenapa di sini ada lambang potong ini? Artinya di situ banyak bilangan di sini, ya, banyak bilangan. Ada 5, ada 10 dan seterusnya terpotong di sini. Karena kalau ini dipanjangkan, berarti nanti 58-nya itu nggak bagus, ada masih sebelah kanan ya. Tuh. Nah, terus skalanya juga harus benar nih. Jadi ini 10 segini. Ini 10 dari 0 sampai 10 itu segini jaraknya itu. Nanti yang 20 juga harus sama. 30 nanti harus sama. Ke 40 harus sama jaraknya. Agar apa? Agar grafiknya itu nanti gambarnya itu bagus, Kak. Mulus itu ya. Nah, itu informasi tentang pengertian dari OGI positif. Tuh. Kita lanjutkan. Nah, untuk membuat OGI negatif, jadi sekarang tadi OGI positif, sekarang OGI negatif. Untuk membuat OGI negatif harus dibuat terlebih dahulu tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini seperti tadi sudah dibahas di awal ya, tentang tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Ambilnya seperti biasa tadi. Diambil apa? Tepi bawahnya. Ini tepi bawahnya diambil. Sekarang lihat. Lebih dari 58,5. Nih, 59 sampai 63. Apakah lebih dari 58,5? Iya. Lalu yang 64 lebih dari 58,5? Iya. Terus ke sini. Apakah 89 lebih dari
58,5? Iya. Berarti jumlahkan seluruhnya. Hasilnya 40. Tadi sudah dibahas ya. Begitu pula dapat 39 tuh seperti itu. Namun tolong dicek lagi nanti. Takut-takut ada kesalahan dari sini. Tolong dicek lagi ya. Nah, sekarang ini sudah dibahas kan tadi di awal ya. Namun kita coba yang terakhir deh. Lebih dari 93,5. Nah, sekarang lihat, lebih tidak ini? Tidak. Terus ini juga tidak lebih 89 sampai 93. Maka hasilnya tidak ada yang lebih dari 93,5. Hasilnya berapa berarti? 0 tulisnya. Nah, bagaimana cara membuat ogibnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini seperti tadi. Tuliskan dulu tepi bawahnya, tuliskan frekuensi yang ada. Nah, tadi 58,5. Yang lebih dari 58,5 ada tidak? Ada. Berapa jumlahnya? 40. Bukan. Yang lebih dari 63,5 ada tidak? Ada. Ada berapa jumlahnya? Yang lebih dari 63,5? 39. Hubungkan. Terus titik-titiknya kita hubungkan sesuai dengan frekuensi kumulatifnya. Nah, ini salah ya ini ya. Harusnya frekuensi kumulatif lebih dari. Ini lebih dari ini. Ini aja tolong diganti aja nanti. Frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi ini lebih dari ya, sesuai dengan judulnya. Nah, jadi sekarang kita teruskan yang 73,5 lebih dari yang ini. Ini salah ya ini. Ini salah, tolong diperbaiki ini. Ini bukan 74,5 tetapi 73,5. Ini 73,5. Yang 73,5 berapa? 30. Jadi yang lebih dari 73,5 ada berapa? Ada 30. Hubungkan. Terus hubungkan. Terakhir yang lebih dari 93,5 berapa? 0. Maka di sini 0. Nah, titik-titik ini kita hubungkan. Hubungkan. Nah, inilah yang disebut dengan ogib negatif. Nah, itu. Jadi untuk pembahasan tentang materi frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, tabel frekuensi kumulatif kurang dari, tabel frekuensi kumulatif lebih dari, ogib positif dan ogib negatif. Alhamdulillah sudah beres. Nah, mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat selalu, ada di dalam bimbingan, lindungan dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nanti ada tugas terstruktur di akhir atau setelah ini ya. Nah, itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.